Ya, setelah sukses melarang ekspor biji nikel sejak tahun 2019, pemerintah akan menyetop ekspor biji bauksit yang efektif berlaku pada Minggu 11 Juni mendatang. Ya, menjelang tanggal efektif kebijakan pelarangan ekspor biji bauksit ini, sejumlah emiten yang berkaitan dengan tambang bauksit telah mengalami penurunan harga saham selama 3 bulan terakhir. Pemerintah mantap berlakukan larangan ekspor biji bauksit pada Minggu 11 Juni mendatang. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, ekspor mineral mentah hanya diizinkan paling telat 3 tahun sejak undang-undang diterbitkan dan berlaku pada 10 Juni 2020 lalu. Artinya setelah 10 Juni 2023 Indonesia mulai menghentikan ekspor mineral mentah. Sambut tanggal efektif pemberlakuan larangan ekspor ini, mayoritas saham bauksit melemah dalam beberapa bulan terakhir. Saham Cita Mineral Investindo Tbk misalnya telah turun 25% selama 3 bulan terakhir. Tak hanya itu, pelemahan bahkan berlangsung hingga Kamis sebesar 0,75% di posisi 2.650. Padahal pada periode yang sama, pendapatan perusahaan naik tipis menjadi 1,24 triliun rupiah secara tahunan. Tak hanya Cita, beberapa saham tambang bauksit juga kompak mengalami koreksi dalam 3 bulan terakhir. Dikutip dari RTI, pada penutupan kemarin, PT Merdeka Copper Gold Tbk terpantau melemah 0,9% di level 3.110, dalam 3 bulan terakhir telah melemah 35%. PT Aneka Tambang Tbk juga tertekan, turun 1,7% pada level 1.985. Antam telah melemah lebih dari 4,5% selama 3 bulan terakhir. PT J Resources Asia Pasifik Tbk turun 19,4% selama 3 bulan terakhir. Namun PT Medco Energi Internasional Tbk menguat 1% ke posisi 915, meski dalam 3 bulan terakhir juga turun 14%. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi juga menyebutkan ekspor bauksit yang diproduksi dari Indonesia 90%-nya dinikmati oleh China. Pemerintah mencatat selama tahun 2022 lalu jumlah ekspor bauksit mencapai 20 juta ton dari total produksi biji bauksit di Indonesia yang mencapai 27,7 juta ton. Hal ini berarti serapan bauksit dalam negeri hanya sekitar 7,8 juta ton. Dilematis karena pemerintah harus memutar otak agar bauksit yang tadinya diekspor bisa terserap seluruhnya dalam negeri. Untuk itu, dalam kegiatan pelarangan ekspor mineral mentah, pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan untuk mengembangkan pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan atau smelter sebagai syarat hilirisasi di dalam negeri. Meski Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia atau APB3I sempat menyatakan bahwa ketersediaan smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit di Indonesia belum memadai. Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I Ronald Sulistianto mengatakan, smelter bauksit baru diperkirakan akan bisa rampung dalam jangka waktu hingga 4 tahun ke depan. Namun bisa selesai lebih cepat apabila memang pemerintah turut membantu dalam mencari investor yang siap untuk pembangunan smelter. Jika tidak, produksi bauksit yang biasanya bisa mencapai 30 juta ton per tahun akan terpangkas. Karena ekspor dihentikan dan hanya bisa menjual ke pabrik pengolahan di dalam negeri, maka produksi bauksit bisa terpangkas menjadi sekitar 12 hingga 14 juta ton. Produksi yang akan terpangkas ini tentunya akan berdampak pula pada pemutusan hak kerja pegawai perusahaan tambang bauksit. Dampak selanjutnya yakni pada kegiatan kontraktor juga akan terhenti. Jika kontraktor terhenti kegiatannya, maka akan memberikan efek domino pada kemampuan membayar bunga bank oleh kontraktor yang berdampak pada perbankan pula. Dampak lainnya yang akan terjadi yakni sulitnya investor asing masuk ke Indonesia. Pelarangan ekspor dinilai tidak akan mempermudah masuknya investor ke dalam negeri. Indonesia akan masuk dalam blacklist negara lain karena tidak bisa memasok kebutuhan bauksit negara tersebut. Bagaimanapun, di balik potensi dampak negatif tersebut secara jangka panjang, kebijakan larangan ekspor bauksit ini diharapkan efektif pada devisa negara, lapangan kerja, serta multiplier efek lainnya, termasuk transisi energi khusus untuk bahan baku PLTS, angin, nuklir, dan bahan baku baterai untuk kendaraan listrik. Ya, tentunya pelarangan ekspor bauksit ini juga akan memberikan dampak terhadap industri begitu ya. Karena seperti kita tahu kalau Indonesia sendiri cadangan untuk bauksitnya ini mencapai 1,2 miliar ton bauksit, terbesar ke-6 di dunia. Inilah data dari Kementerian SDM gitu. Jadi
makanya kemudian teman-teman produsen terkait dengan kebijakan ini cukup merasa khawatir karena permintaan bauksit di luar ini memang cukup tinggi, tapi serapan di dalam negeri juga ya terbatas gitu ya. Rendah juga ya serapan Ya. domestiknya. Tapi mungkin ini juga, mungkin kedepannya dengan pemberlakuan kebijakan ini dampaknya Wiki mungkin akan penurunan kontrak baru juga ya untuk dari produsennya. Tapi mungkin ini juga bisa jadi satu peluang untuk percepatan pembangunan smelter di dalam negeri. Betul sekali. Meskipun ya tadi sempat disebutkan juga ya memang 4 tahun baru bisa ready, tapi ini mungkin seperti genjotan juga ya untuk pemerintah ya supaya Bisa dibantu smelter. juga oleh pemerintah. Tapi ya Iya. satu hal yang kayaknya sih mungkin akan juga terjadi adalah akan ada semacam tuntutan lah ya dari negara mitra dagang yang biasanya mengimpor bauksit dari Indonesia, melihat bahwa kebijakan ini adalah sebagai sebuah kebijakan yang monopoli gitu. Tapi ya selama kemudian alasannya jelas dari pemerintah untuk prioritaskan kebutuhan dalam negeri, karena banyak sekali pembangunan dan juga proyek-proyek, apalagi proyek mobil listrik yang membutuhkan banyak sekali bahan baku yang tentu saja akan mendukung produksi dari mobil listrik gitu ya. Ini kayaknya sih mungkin juga akan tetap bisa diterapkan begitu ya. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Dan pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali.